guys, kembali lagi di channel Napi Hermawan ya guys. Jadi malam ini tuh gue mau ceritain tentang pengalaman gue yang tersesat di Megamendung Puncak Bogor ya guys. Tapi sebelum gue lanjut cerita, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya guys, biar gue makin semangat membagi cerita-cerita horor yang gue alamin selama gue tinggal di Bogor ini. Singkat cerita guys, gue awali cerita gue ini. Awal mula tuh gue niatnya sama anak-anak teman kerja gue tuh mau survei ke villa yang ada di daerah Megamendung Puncak Bogor. Di situ tuh gue berangkat berempat. Gua, Aceng, Moheng, juga Pak Cecep, berlima. Di situ pun gue udah ngerasa kalau gue tuh kayak mau berangkat tapi mau nggak mau buat berangkat ya. Singkat cerita berangkatlah gue tuh pulang kerja jam 3. Kita semua pada pulang ke rumah, beres-beres, semua sudah siap. Gue berangkatlah jam 4. Jam 4 kita berangkat. Selama perjalanan berangkat tuh aman-aman aja sih. Nyampe jalur Ciawi tuh kita santai aja. Di salah satu pas mau sampai sebelum Megamendung tuh mulai kerasa kejadian yang aneh-aneh. Pernah Pak Cecep tiba-tiba motor dia nggak bisa nyala. Di situ kita udah ngerasa, wah, kok tiba-tiba sedangkan berangkat tuh motor sama-sama biasa aja guys. Nah, di situ kita coba bantu Pak Cecep. Ternyata emang motornya udah nggak bisa buat jalan lagi ya. Kita putusin buat tetap berangkat, sedangkan Pak Cecep motornya kita titipin ke suatu toko di Indomaret, titipin itu. Kita berangkat lagi lah, lanjutkan. Sebelum sampai tuh hujan deras juga kan, gara-gara emang udah mau hujan, macet. Itu pas kejadian pohon tumbang jalur ke Megamendung gitu, udah mau macet ya, sistem hujan juga. Singkat cerita, sampailah kita ke daerah Megamendung. Kita berangkat, nyampe situ kita pas banget maghrib. Kita sholat dulu, nyari masjid musola. Setelah sholat beres, kita berangkat lagi. Setelah kita berangkat tuh di tengah-tengah perjalanan tuh mulai lagi juga guys, ada kejanggalan juga. Kita berangkat kan, gue dibonceng nih sama Aceng, berdua nih sama dia. Kita berangkat juga saling boncengan. Kita berangkat, pas mau nyampe pilanya tuh ternyata pilanya tuh tutup. Sedangkan setahu kita tuh pila yang di daerah Bandung itu yang mau kita tuju tuh nggak tutup gitu kan. Nah, kita balik lagi, putar ke arah bawah. Kita nyari lagi ke arah pila yang lain kan. Jalan terus. Setelah kita muter-muter nanya-nanya orang kan. Orang yang pernah kita nanya ke orang, ke kakek-kakek, kita tanya, "Pak, ke arah pila ini sebelah mana ya?" "Oh, lurus aja." Otomatis ngikutin kita kan. Kita ikutin jalan terus. Kita muter, nyampe lah di sebuah pertigaan. Pertigaan itu yang bikin kita bingung guys. Di situ mulai ada hal-hal aneh juga. Gue sendiri yang ngalamin, gue yang dibonceng. Pas kita berdiri pertigaan tuh, gue nggak denger ada kayak orang ngetawain kita di atas pohon. Tapi ya gue diem aja kan, di situ gue positif, nggak mau cerita ke temen gue. Selanjutnya naik lagi ke jalur atas Megamendung, naik lagi. Itu udah masuk ke rumah-rumah kampung warga, tapi banyak-banyak pohon-pohon gitu guys.
Kita masuk lagi ke dalam, ke atas, kita nyari villa ini. Ternyata kita nanya lagi kan ke orang, Pak, villa ini masih jauh nggak? Masih jauh mas, lumayan. Kita terus lagi lurus. Kita ketemu pertigaan nih. Nanya lagi ke bapak-bapak itu, oh sebentar lagi deh, nggak jauh. Nah, nanti adek lurus lagi, belok kanan, kalau ada pertigaan ambil kiri. Kita jalan lagi terus, kan seingat gua tuh belok kiri, kenapa pas nyampe pertigaan nggak ada namanya pertigaan ke kiri, adanya ke kanan. Di situ gua udah mulai aneh, perasaan tadi kata si bapaknya tuh nanti belok kiri, tapi kenapa nggak adanya kanan. Otomatis saya ngikutin kan jarum kanan. Terus tingkat cerita, gak tahu kenapa kita muter situ nyampe tempat itu juga, tempat awal pertama gua nanya orang buat ke villa ini. Setelah pilar Larasati itu tutup kan katanya, kita nyampe sini lagi. Kita sudah mulai ngerasa kok nyampe sini lagi, oh mungkin jalannya salah kali. Kita ambil jalan tadi kan, kita ngambil ke kiri, kita coba ngambil kanan. Kita lurus kanan terus, kenapa tiba-tiba kita nyampe ke jalan itu lagi. Nah di situ kan hari pun udah mulai malam, kira-kira tuh pukul jam 9 lah, hujan-hujan rintik. Dan kita pun udah mutusin lah buat balik lagi, selama jalan balik tuh kita tetap keputer di tempat itu juga selama ada hampir 5 kali gitu. Dan akhirnya pilih ngatain buat jalan ke arah yang berbeda gitu. Kita coba, alhamdulillah kita keluar dari Megamendung. Kita terus pulang nih, jalur pulang kan, otomatis jalur pulang tuh gara-gara yang ada pohon tumbang tuh dialihin ke jalan alternatif. Kalau kalian tahu yang ada jalan alternatif yang bisa ke Kadau. Setahu gua kan selama gua di Bogor ini, jalan alternatif itu gua pernah ngalamin, dan jalan tuh deket banget, nggak terlalu jauh. Nah, di situ kita mencar kan nih, mencar sama Moheng sama ini siapa, Pak Cecep tuh kan. Kita ketemulah di jalan alternatif yang menuju Gadok gitu kan. Di situ gua sama Aceng tuh udah mulai ngerasa ada kejanggalan guys. Jadi gua coba ngejar temen gua, dua motor tuh Moheng sama Pak Cecep tuh, kita coba ngejar. Di situ kan ada angkot yang mereka selip, otomatis kan gua sama Aceng pun langsung ngejar mereka kan. Nggak tahu kenapa nih guys, pas kita udah lewatin angkot itu, tiba-tiba motor mereka berdua nggak ada. Nah, kita otomatis ngebut dong. Kalau kata kasarnya, kalau emang normal mah, kalau kita udah ngelewatin mobil itu, otomatis motor teman gua tuh ada, ini nggak ada guys. Di situ tuh tiba-tiba tuh kayak jalan setapak doang gitu, kayak nggak ada kehidupan rumah atau apa gitu kan. Kita coba udahlah, wah di situ gua udah punya feeling kayaknya kita kesesat nih. Masa mungkin, sedangkan gua tuh udah sering lewat situ gitu kan, lihat alternatif. Kalau kira-kiranya macet, mau siang kayak mau malam mau sore, ini kenapa beda. Cobalah kita di situ balik lagi ke jalur alternatif. Ketemulah itu kan, kita di situ banyak mobil motor lewat jalan alternatif. Kita nanya dulu ke orang, bang ini yang ke jalan alternatif Kadok sini kan? Oh iya mas, ke jalur situ gitu kan. Ya udah kita ngikutin. Di sini gua mulai ngerasa bener-bener kita tuh kayak di apa ya, kayak digelapin gitu. Jadi sistem itu macet, banyak banget orang, kita kan nyelip kan. Kita selip, kita karena emang buru-buru pengen cepet balik, udah capek gak ada hasil gitu. Kita lurus terus. Di situ kan otomatis banyak banget mobil motor yang macet. Kita tuh di situ niatnya mau apa namanya, nyelip mobil kolbun, mobil bak. Kita kebut kan, kita nyelip,
kenapa tiba-tiba pas kita udah nyelip itu kolbun, di depan kolbun nggak ada namanya motor mobil guys. Nah di situ gue udah ngerasa bener-bener sama Aceng berdua nih, wah kayaknya kita bener-bener nih tersesat gitu kan, kata kasarnya kayak digelapin gitu buat mata jalan kita. Tiba-tiba di situ tuh jadi ada jalan satu, jalan buat jalan motor doang. Di situ tuh kayak ada banyak banget pohon-pohon bambu, tapi ke atas semua kayak nutup gerbang, kayak pembuatan gerbang gitu. Kiri kanan tuh emang bener-bener pohon bambu. Di situ gue mikir juga, gue belum pernah seumur umur lewat jalan tertib nemu jalan begini. Di situ kan gue positif aja. Gue yang gue takutin cuma itu kan zaman zamannya begal, yang gue takutin cuma begal aja. Gue nggak kepikiran buat takut karena makhluk apa lah, nggak ada pikiran kayak gitu. Kita lurusin terus nih kan, udahlah kita tancap gas terus gitu kan. Teruslah kita bener-bener jalan tuh kira-kira berapa meter, jauh banget lah pikirnya, ada 1 kilometer lebih mah ke sana. Kita nemu suatu pertigaan di situ. Nah di situ di pertigaan itu alhamdulillahnya gua sama Aceng tuh kesadar, kata kasarnya astagfirullahaladzim gitu kan ya. Kayaknya kita bener-bener digelapin nih gitu kan. Ada pertigaan, yang pertigaan ini bikin kita sadar gitu kan. Kalau gua bilang ini mau ke kiri ke kanan gitu. Sedangkan kita tuh nggak tahu, ke kiri tahu jurang, ke kanan tahu jurang juga. Di situ guys, gue nggak akan pernah gue lupain. Di situ pas gue mau puter arah balik buat balik lagi di pertigaan itu kan ada plang. Di plang itu gue ngelihat sosok wanita berdiri sambil ngeliatin gue sama Aceng. Nah di situ gue bilang kan sama Aceng, Ceng, lu ngeliat nggak? Gue nggak ngeliat. Apaan? Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Puter balik aja ya, gue bilang gitu. Ya udah puter balik gitu kan. Di situ sistem kan gantian gue yang mau motor. Gue bilang juga ke Aceng gue, Ceng, jangan pernah lihat ke belakang lewat spion. Gue bilang gitu gitu karena di situ gue udah ngerasa beda banget awalnya kan. Kata dia, oke dah, gue ngeliat, kata dia gitu. Oke lah, gue tancap gas kan. Di tengah-tengah kan jalan tuh hancur. Jadi itu pikiran gue, wah gue cuma ngerinya begal. Gue gas terus toh. Setelah pertengahan tuh nyampe, tet, motor gue tiba-tiba gimana sih guys, kayak ada orang plok nemplok begitu tuh, kayak orang tuh ikut ke motor gitu guys. Situ kan gue membaca sebisa-bisa gue yang gue tahu gitu kan, ayat-ayat Al-Quran, gue baca-baca lah. Ternyata si yang tadi tuh ada di pertigaan tuh naik ke motor gue guys. Gue kan emang bisa buat ngelihat kayak gitu kayak itulah. Gue pesen juga ke Aceng yang tadi buat nggak ngelihat spion. Ternyata dia ngelihat guys, dan dia langsung kaget, shock, dan diem di situ guys. Dan ya di situ gue udah biasa aja sih, yang gue ngeriin cuma begal dan begal gitu kan. Dan gue selalu berdoa semoga bisa cepet nyampe tujuan. Di situ gue banyak banget gangguan guys, kayak ada orang manggil nama-nama kita gitu kan ya. Cuma di situ ya gue fokus aja buat bawa motor gitu. Selang gue jalan terus, sebelum gue nyampe ke jalan yang bisa keluar situ, di situ tuh kayak gue ngeliat kayak nggak ada jalan gitu. Tiba-tiba kok yang tadinya jalan lurus tuh yang gelap, tiba-tiba kok di mata gue kayak nggak ada jalan gitu. Nah di situ gue dengan seyakinnya gue, walau-walam gue lurusin aja terus jalan. Nah, setelah gue jalan gitu, nggak lama gue nemu kayak sosok misterius yang ngalangin jalan gua gitu kan. Ya daripada gua nggak bisa keluar, dengan yakinin gua diri gua sendiri,
gue lurus tancap gas terus. Ternyata setelah gue ngelewatin itu tuh lurus terus guys, alhamdulillah guys, di situ gue kayak udah keluar dari gerbang yang gue bilang banyak pohon bambu yang buat jalan setapak itu. Gue balik lagi lah di situ, kata gue alhamdulillah gue masih dikasih hidup gitu kan. Baik lagi gue ke tempat awal yang gue nanya orang, yang nanya gue bilang orang jalan ke menuju Gadok. Kata orangnya kan, iya bang, abang yang ke situ itu bener guys, katanya. Selang gua baru 3 menitan gua puter balik ke jalan yang tadi gua, kenapa di situ udah macet banget guys. Situ tuh polisi ada yang ngatur macet, mobil udah parah banget yang macet ke bawah. Di situ gua baru bener-bener kesadar, ternyata tadi gua sama temen gua digelapin dari jalur Megamendung. Ya intinya buat semua yang mau, kalian mau jalan kemana kemana gitu, intinya kita harus istighfar dan baca doa sebisa kita agar kita enggak terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu. Tapi itu pengalaman yang gak bakal gue lupain, pengalaman gue yang paling bener-bener, kalau kata dibilang serem sih ya lumayan lah, karena di itu kan pikiran gue cuma takut aja ada begal gitu. Ya singkat cerita, nyampe lah gue ke jembatan merah tuh. Nah di situ kita makan dulu buat nenangin otak dulu kan, makan bubur gua sama Aceng. Di situ gua ngontek jauh sama temen gua. Ternyata temen gua pun sama. Ternyata dia pun pada di mencar-mencar. Jadi yang satu nyampe, ada yang nyampe jam 1, ada yang nyampe jam setengah 1, dan yang gua tuh paling lama, gua nyampe setengah 2, nyampe rumah. Mungkin itu aja guys yang bisa gue ceritain tentang pengalaman gue. Next time masih banyak cerita yang mau gue ceritain lagi tentang pengalaman gue di Bogor ini, tentang pengalaman gue diikutin makhluk halus lah, pokoknya masih banyak lah. Pokoknya jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe biar gue semangat buat bikin konten-konten ini lagi. Terima kasih.